Sekarang saya ingin dibantu panjenengan. Ada yang ingin sharing panjenengan kemarin dalam menggali aspirasi? Siap. Saya minta satu perwakilan bapak-bapak dan satu perwakilan ibu-ibu. Maju ke depan. 50.000 masing-masing. Monggo, di depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dari PMK, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lupa. Perkenalkan, nama saya Sumarno, tapi panggilan lengkapnya Badul, sangat jauh ya, tapi ya kronologisnya seperti itu. Kebiasaannya kami lakukan bersama anggota-anggota kami, teman-teman kami di Desa Depok. Itu kami mulai di periode kepala desa yang 6 tahun yang lalu turun ke dusun-dusun dalam arti menggaring aspirasi, dan di sana kami mengundang dari beberapa elemen yang ada terkait perwakilan perempuan, perwakilan kader posyandu, perwakilan dari Karang Taruna, tokoh adat dan juga tokoh agama. Di sana aspirasinya kami tampung semua terkait dari pembangunan infrastruktur seperti rawat jalan maupun TPJ dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan pembinaan seperti pemberdayaan pertanian, misalkan praktek membuat pupuk kompos walaupun tidak terrealisasi, terbentur kadang-kala terbentur kemarin ada revolusi COVID. Terus untuk infrastruktur biasanya kami meranking dengan teman-teman. Artinya misalkan di dusun A, di dusun A itu bisa kami dapat misalkan pagunya itu mengacu tahun sebelumnya, itu akan yang bisa direalisasi misalkan 3 titik. Di situ di ranking, untuk ranking 1 bertempat di RT berapa, ranking 2 dan ranking 3 itu untuk infrastruktur. Itu begitu cara saya untuk menggali aspirasi kepada wilayah-wilayah perwakilan, karena di sana BPD itu berangkat dari perwakilan dari dusun ABCD atau dusun, di sana ada 5 dusun, jadi di situ perwakilan BPD-nya semuanya ada. Itu contoh penggalian aspirasi kami kepada wilayah kami di tempat kerja masing-masing. Itu yang kami lakukan. Selain dalam forum resmi, panjenengan dapat juga gerak ngopi bareng atau mungkin berkopi pada saat di pasar, di warung. Oh iya, itu biasanya ya teman-teman di sana juga alhamdulillah jamaah Yasin rutinitasnya selama Jumat ya. Itu teman-teman juga menggali, biasanya ngobrol di walaupun tidak formal, ngobrol terkait perkembangan yang ada. Namun juga tidak keluar dari misalkan ada usulan masyarakat ya, usulan masyarakat dan di situ belum tercover di dalam RPJM, itu masih tetap dalam satu wadah di RPJM tersebut. Jadi biasanya ngobrol teman-teman apa yang diobrolkan, misalkan Karang Taruna gitu. Teman-teman butuh fasilitasi olahraga, ada net, ada jaring paranet itu untuk biasanya kalau ada perundungan bola lari kemana-mana. Terus juga ada disabilitas. Disabilitas itu di sana juga ada orang lumpuh, juga ada yang tuli. Itu juga sempat teman-teman obrolkan. Misalkan ya bukan hanya di tempat yasinan saja, juga ada warung kopi, mungkin ngobrol di tempat-tempat di misalkan seusai kerja bakti seperti itu. Kira-kira sebelum panjenengan turun, panjenengan sudah membuka RPJMdes atau rancangan RKPD ini? Begini, di situ kelemahan kami. Di periode sebelumnya bukan dalam arti kata kami membuka rahasia bahwa kami ini hanya sendiri. Di 6 tahun belakang, karena ini baru pilkada ya,
setelah 6 tahun ke belakang. Jadi RPJMD yang dulu itu yang dipakai, artinya copy paste gitu ya. Nah, tahun ini alhamdulillah kami sudah selesai bersama kepala desa dan di situ juga turun ke wilayah asuhan masing-masing di dalam membuat RPJMD. Ini sudah dan kami dapat salinannya. Kalau yang dulu itu ya BPD kalau butuh dicari, kalau tidak butuh juga tidak dicari, kalau dulu seperti itu. Namun kami bersama teman-teman yang baru-baru terpilih ini sudah mulai berbenah, belajar dunia sedikit walaupun berat. Kalau boleh saya curhat, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin yang Anda butuhkan kan masih seputar menjalin aspirasi ya. Kalau nanti ada waktu atau mungkin boleh saya sampaikan, mungkin saya akan sampaikan. Panjenengan setelah turun nanti dipecat gitu ya, masing-masing dusun panjenengan ketua PPD. Setelah anggota semuanya selesai menampung aspirasi, menggali aspirasi, itu dikelola bareng, terus nanti dikirim bareng. Waktu pengelolaan menggali aspirasi itu berjalan dengan baik, tidak ada debat kusir, tidak. Terus setelah itu kami pulang dirangkum sama sekretaris kami, dirangkum. Cuman yang biasa terjadi adu debat itu ketika sudah Desember akhir-akhir ini ya, seperti bulan ini ya, ketika sudah mau ditetapkan APBDes, di situ ada pra ya, ada pra APBDes sebelum dimusdeskan, katakan esok hari atau lusa ya. Itu biasanya perebutan untuk titik-titik yang sebenarnya sudah disepakati di dalam musdis itu tadi. Kami sampai berlima, kami juga memperjuangkan apa yang sudah disepakati di wilayah dusun, tapi setelah dipramusdeskan di desa, di situ biasanya banyak penolakan karena bertolak belakang dengan kepentingan baik di situ kasusnya yang sudah mulai lupa dengan musdus dan juga ada kepentingan dari Pak Kepala Desa. Mungkin wong sirkulan tak muni kono, tapi kemauannya dari musdus itu ditolak gitu. Namun kami yang tetap mengupayakan hasil musdus itu. Setelah semuanya tadi dirangkum, itu apakah sudah ada prioritas 1, 2, 3 dirangkum? Iya, ada prioritas. Kalau yang dulu kan belum terbit Perpres 104 ya, biasanya itu pasti mengacu tahun sebelumnya yang bisa didanai ini cuman di situ tidak menyebutkan nominal, cuman menentukan titik saja itu sudah ya. Nah terkaitnya kan alhamdulillah berarti sudah lalu segi aplaus untuk Pak Gubernur. Jadi panjenengan sebelum turun untuk menggali aspirasi, panjenengan harus punya pegangan RPJMDes sama RKPDes dan kekuatan kemampuan keuangan desa panjenengan berapa. Jadi turun bukannya sekedar turun, aku pengen mau jalan kayak dibangun kilometer, terus alasannya apa, kenapa kok ini minta gini, harus lengkap panjenengan hari ini. Jadi bukan hanya sekedar usul. Jadi kalau memang panjenengan pokoknya ini kalau mau dibangun jalan, misalnya 10 km, oke. Alasan apa? Panjenengan juga harus punya data seperti itu. Itu ya. Kalau lebih bagusnya, apalagi kalau jalan biasanya ada foto buktinya. Kalau seperti kami yang nanti dari desa yang tidak bisa dibiayai dari RPJMDes kan naik ke Musrembang, kecamatan nanti kan naik ke Musrembang. Nah itu nanti datanya harus lengkap, harus valid. Jadi bukti-bukti atau data pendukung itu sangat-sangat menentukan itu bisa diakomodir atau tidak. Oke. Pegangan panjenengan RPJMDes tidak usah diapalin. Yang penting kegiatan ini, ya ada usulan seperti ini, bisa berpokok ini kegiatan ini misalnya. Kalau memang tidak ada, nanti dibicarakan bareng. Mungkin bisa masuk besok, tapi rinciannya mungkin yang kadang itu bisa dipotong. Makanya dalam penyusunan RPJMDes itu biasanya buatlah nomenklatur kegiatan yang bisa menampung banyak. Jangan dipersempit, misalnya langsung bangun jalan, jangan seperti itu. Misalnya
misalkan infrastruktur nanti di dalamnya kan bisa bangun jalan, bisa jembatan, bisa ini kan makan contohnya seperti itu. Jadi fleksibel kalau kita biasanya itu jelas nanti dijabarkan lagi di tahunannya di RK itu ya sebenarnya. Nambah sedikit ya. Monggo. Ini ingin saya ceritakan, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Kalau di situ dipahami hanya sepotong itu kayaknya ada pelemahan pada BPD. Contoh ya, kami bukan kita nih, kami yang saya tahu itu sudah melakukan tahapan dan walaupun secara teori saya yakin forum yang hadir ini sudah memahami itu. Cuman kronologi di desanya masing-masing sangat bervariasi. Gitu. Begini, tahapan sudah kami lalui. Oke, bla 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 sampai dari musdus menjadikan aspirasi, ada musdes, RKPdes sehingga menjadi APBdes. Anehnya, ketika sudah menjadi APBdes, kan sudah enak loh kepala desa melalui PK-nya sudah tinggal mengerjakan. Yang sangat lucu, ketika APBdes perubahan belum dilakukan, tapi di situ sudah dikerjakan. Akhirnya Pakuanggaran katakan nominal di titik A dananya 150 juta. Mestinya kalau mau dipindah dengan alasan tertentu itu kan harus melalui proses kan. Namanya proses APBdes perubahan. Itu pemahaman kami. Mohon maaf kalau pemahaman saya salah. Itu banyak teman-teman yang share kepada kami. Kebetulan kami di Asosiasi Apeknas yang di sini juga mewakili teman-teman secara langsung ya. Bukan amin, maaf, ngapunten. Saya menyampaikan aspirasi teman-teman. Ada yang lihat di tempat pertemuan bulan itu menyampaikan seperti itu, dan saya mumpung ada panjenengan, saya sampaikan gitu loh. Nanti biar ada pemecahan dari panjenengan. Karena saya juga ya dosa dong ketika disampaikan cuma tak bebel sendiri, tidak sampaikan kepada ahli kan ya salah. Gini. Halo. Ini saya kutip karena ini adalah amanah yang harus saya sampaikan. Terlepas jawaban dengan puas dan memuaskan atau tidak itu mau gitu. Itu terjadi seperti itu. Nah akhirnya padahal di situ dalam tanda kutip namanya mitra itu kan bukan oposisi, bukan koalisi. Nah setelah terjadi seperti itu, kalau BPD mempunyai hak, kan sangat punya hak di sana untuk bertanya kan. Tapi dari pihak pemerintah desa pasti salah paham. Dianggap BPD yang saya sangat tidak suka terus terang. Di situ ada katanya BPD badan pengganggu dan bahkan badan peruwet. Ini berarti ini namanya pelemahan terhadap lembaga BPD. Gitu ngomong deh. Itu langsung sangat saya sampai seperti itu kan. Itu yang nomor 1. Mohon maaf Edi ya. Mohon maaf. Mungkin Pak Edi juga mendengarkan dari dalam ya. Nanti tolong dijawab. Yang kedua, tadi Bapak Edi menyampaikan bahwa ex-Bengkok, mohon maaf ini mumpung kita ya. Sebenarnya keluar dari ranah penjelasan. Ex-Bengkok itu tadi sekarang namanya ex berarti kan bukan Bengkok. Namanya X berarti bukan Bengkok. Di situ ada kata penjualan. Berarti di situ harus ada proses. Prosesnya ya juga melalui ada rapat dengan BPD, membentuk panitia lelang dan lain sebagainya. Dan kronologi secara umum di Kecamatan Panggu melalui yang saya dapat dan saya tangkap itu belum dilakukan Pak. Namun penggarapnya ya masih namanya Bengkok anggapannya, padahal Bengkok sudah tinggal nama yang baru adalah TKD Tanah Kas Desa. Maka dari itu mohon maaf yang terlalu Bapak Edi, kemarin berulang kali baik di Apeknas Trenggalek maupun secara pribadi saya pernah menyampaikan bahwa mohon kiranya kami BPD bersama kepala desa atau sekretaris desa dipertemukan dalam satu forum biar materi yang disampaikan oleh instansi terkait dari DPRD itu bisa dipahami bersama biar kami tidak merasa teradu gitu Pak.
materi yang saya tangkap seperti ini ketika saya implementasikan di wilayahnya desa masing-masing, kami dianggap badan peruwet atau badan pengganggu. Alangkah indahnya ketika Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa didudukkan bersama itu untuk menyampaikan materi-materi hal yang sama. Itu saya yakin akan lebih harmonis. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu aku dikira piye. Aplaus untuk Pak Badrudin. Ada pertanyaannya, mohon maaf, sampun ganggu wekdal renungan rumahne atau lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ada. Saya sendiri kayaknya juga seperti itu. Badan duduk barengan jadi satu sama lain saling paham. Fungsinya masing-masing seperti apa, kemauan masing-masing seperti apa, dan ke depan itu harus bersama dengan. Nah itu akan lebih asik gitu. Ya, Lek katakan debat, coro wasitnya Bapak DMD, katakan debatnya BPD dengan Pak Kades, kan ada wasit. Lek seperti ini kita debat, tidak ada wasit. Oke, sebelah satu sudah saya mendengar. Baru. Yang pertama begini, di dalam pelaksanaan pelatihan BPD yang dilaksanakan di Gedung Bawah Rasa Terbaik itu, kami juga mengapresiasi teman-teman untuk bisa ayo duduk bersama, karena ada kebijakan yang harus sama-sama kita ketahui. Untuk tugasnya WD sebagai penyelenggara pemerintahan desa itu ya satu goalnya sama. Tapi kami masih terpisah seperti itu dengan harapan begini, ayo awal dewi ini gaman dhisik, ayo kita tahu posisi kita, tugas pokok kita, kebijakannya dari atas bagaimana itu kita tahu dulu gitu loh. Kita tahu dulu, jadi argumentasi itu ada. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa desa yang sampai 2 hari tapi sudah duduk bersama BPD di KPS. Terakhir kemarin kami datang di Desa Karanganyar, Kecamatan Borisari, itu duduk bersama. Bidang keuangan kita sampaikan juga. Kami juga menyampaikan pengelolaan seperti itu tadi. Nah kami mengharap step by step lah. Jangan kita nanti yang mayoritas masih baru. Teman-teman BPD itu nanti pada saat berhadapan jejer bersama dengan kepala desa, saya takut tidak punya gaman gitu untuk bisa menguasai materi. Sehingga sepenting kita tahu dulu lah. Dan nanti kita sama-sama duduk bersama. Nanti tingkat kecamatan atau di kabupaten nanti kita sama-sama untuk membahasnya. Itu yang pertama, kami sepakat. Kami punya tekad untuk bisa ya bareng itu bareng. Selama ini bedeng cuek sing sitok. A sing sitok, B enggak betul-betul. Dia sepakat atau belum. Itu yang kedua terkait dengan pengelolaan tanah ekspor. Jadi gini, kemudian zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan itu lah namanya sebutan tanah yang dikelola di desa itu benar-benar namanya ada tanah bengkok. Tanah bengkok itu adalah minoritas bayari perangkat desa, dikelola oleh perangkat desa. Hasilnya PPN kan gitu karena tidak ada uang. Tidak sekarang ada AGD, ada BPD dan sebagainya. Yang kedua ada tanah Titi Soro. Titi Soro itu adalah tanah yang diberikan kepada perangkat desa atau pamong desa yang sudah memasuki purna tugas, itu diberi kesempatan untuk mengelola tanah sampai wafat. Lagi wafat tanah itu baliknya. Ada sejarah dulu seperti itu. Kemudian ada tanah kas desa. Tanah kas desa itu dikelola bareng oleh pemerintah desa untuk kegiatan desa. Gitu Bu. Apa ya, republik itu dikelola tanah, gitu Bu. Kursi, gitu Bu. Pelanggan itu dan sebagainya kegiatan pelayanan masyarakat. Nah, sejak Permendagri 1 tahun 1982, istilah-istilah itu sudah tidak ada. Istilah-istilah itu sudah tidak ada sebetulnya.
aturan. Semua tanah kekayaan desa menjadi kekayaan desa. Oke. Sejak tahun 82 tidak ada namanya tanah bengkok. Makanya sampai sekarang kan kita masih mengenalnya tanah ex bengkok, bukan tanah bengkok. Tanah ex bengkok. Pengaturannya terhadap kekayaan desa itu baru diatur secara spesifik melalui Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan aset desa. Yang sekarang kita menggunakannya juga Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kekayaan desa, aset desa termasuk tanah kas desa yang sekarang kita sebut dari pokok, dan sebagainya itu menjadi kekayaan desa yang pemanfaatannya melalui 4 cara. Yang satu sewa, kedua pinjam pakai, tiga kerjasama pemanfaatan, kemudian bangun seraguna, bangun bina serah. Sejak tahun 82 sampai tahun 2007, setelah ada pengaturan itu pun belum bisa dilaksanakan secara truk seperti yang disampaikan Pak Abdul tadi. Itu masih warak diri di PPD dan sebagainya. Sejak Undang-Undang tahun 2014 ini sudah mulai ada transparansi, tidak digarap-garap DW di PPDW, terus hasilnya di PPDW, tapi sudah ada dokumentasi. Regone tanahmu, penghasilanmu piro, tanah itu dikelola, itu masuk ke APBD, masuk ke APBD sih. Sekarang masuk catatan. Tapi prakteknya masih dikelola yang bersangkutan. Orang-orang perangkat desa ini, ada beberapa desa yang sudah melaksanakan mekanisme pemanfaatan tanah kas desa itu seperti yang kita harapkan dengan mekanisme sewa ada. Tapi juga masih banyak sakar PDW seperti itu. Ini memang sudah menjadi catatan kami, catatannya inspektorat. Artinya inspektor mengingatkan kepada kami, ayo PMB bagaimana ini. Tapi kan tidak serta-merta seperti itu, ayo dan sebagainya. Tapi kami, ayo monggo kita tahu dulu argumentasi, kita tahu dasar dan sebagainya. Tapi di depan kita mengarahkan bahwasanya tanah itu dikelola melalui mekanisme Permendagri 1 tahun 2016 dengan mekanisme lelang. Saya sepakat karena ini aturan gitu loh. Lah bagaimana proses lelang? Ya jagongan dhisik namanya musyawarah, Pak, saya tahun ini akan melelang. Kemudian nanti siapa sih menilai harga? Itu juga tidak kita. Itu ada tim penilai harga. Harga sewa 1 tahun ini soto sing independen itu namanya KJPP. Tim appraisal itu yang nanti akan idealnya itu menilai, kemudian nanti dilelang. Pelelang yang nilainya tinggi itu nanti akan mendapatkan atau sebagai pemenang. Misalnya harganya 1 juta 1 tahun, dia nawar 1.200.000. Itu tertinggi dia yang menang nanti. Nah, catatan-catatan itu semua masuk ke APBD dari hasil penjualan sewa itu, hasil sewa itu mendapatkan segini. Terus nanti menggunakan tunjangan-tunjangan dan sebagainya, itu ada kriteria. Dan tidak semua sebetulnya tanah eks bengkok itu setelah diuangkan semua ditenteng di tunjangan, tambahan tunjangan penghasilan perangkat desa. Jadi naik, jadi tidak seimbang itulah. Itu juga penetapan itu melalui keputusan kepala desa menetapkan besaran penghasilan tetap. Jadi saya sepakat nanti bertahap kita segera bisa untuk memahamkan mereka untuk mempedomani Permendagri 1 tahun 2016 mekanismenya melalui lelang. Saya tidak bisa serta-merta, saya butuh waktu juga untuk bisa
Nah yang penting sekarang tolong dikawal saja lah. Merencanakannya, oh pendapatannya tanah Eksbengko itu berapa sih? Penjelasan punya catatan. Digunakan untuk apa saja, penjelasan juga diajak bicara, harus bagian dari proses perencanaan itu. Makanya saya mengajak, ayo monggo. Nah ini nanti mana titik-titik krusial yang harus kita samakan, kita luruskan bersama. Nanti kita duduk bersama. Ini butuh effort yang luar biasa juga bagi kita semua dalam rangka menyamakan persepsi dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kata Pak Amarudi ya, saya sepakat. Siap. Saya sepakat untuk bisa meluruskan ini semua daripada nanti jadi masalah. Bapak untuk dalam hal hidup bersama dengan pemerintah pusat. Betul sama baru satu tahun. benar. Biasa. Panjenengan itu dari dinas PMD sudah memfasilitasi yang apa itu bisa diagendakan, Pak? Enggak ya sih, tidak serba. Kami belum bisa kapan naik mantul. Kok tahun ngarep ya? Tahun ngarep naik transaksi. Desa pun bisa untuk memfasilitasi duduk bersama. Tadi saya sampaikan banyak desa yang sudah duduk bersama bareng, ayo iki piye. Enggak apa-apa. Tidak harus dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, tidak. Tapi desa bisa memfasilitasinya. Ayo Pak, undang saya. Enggak apa-apa, undang saya dari PND. Enggak usah bayar. Betul usah bayar. Bapak saya ikuti Bapak. Bapak dari desa Budi. Kertosono celak mriki. Aku di mana? Nggih, betul menawa pengundang kami. Ayo Pak, ini kepala desa, perangkat desa jagungan karo BPD monggo. Enggak ada salahnya. Kadang betul-betul mengundang kami, Pak. Soalnya kalau mengundang itu kan biayanya, anggarannya. Kalau BPD mengundang, anggarannya di mana? Prakarsa dari dinas PMD, Pak. Untuk memastikan. Nah ya kalau menunggu saya, menunggu kami, nanti kami tak siap-siap merencanakan, karena juga kan ya mengumpulkan orang kalau ke kabupaten, tapi inisiatif dari desa. Boten kecamatan difasilitasi Pak Camat. Boten ono kula tak mriki. Betul, mana yang cepat gitu aja. Karena di sini praktek seperti ini di beberapa desa, praktek sebenarnya sudah dilakukan. Praktek sebenarnya sudah dilakukan. Musyawarah ada panitia lelang. Ini saya waktu camat waktu 5 tahun 2007 itu sudah mekanismenya seperti ini. Ayo tanah Eksbengko itu dilelang Pak, saya mau melelang. Dia caranya ayo sederhana. Kita tidak belum sampai ke appraisal. Ada petugas penaksir harga tersendiri, dia itu yang bayar. Tapi diyakini saja bahwasanya harga itu harga pasar umum. Kemudian dibentuk panitia lelang. Dan setelah panitia lelang kerja menentukan siapa yang melelang dulu, tergantung dari kesepakatan panjenengan. Tahun ini saya lelang RT, bisa juga. Tahun berikutnya nanti perangkat desa, bisa atas kesepakatan monggo. Yang penting tidak merugikan. Kalau bebas, saya pengalaman di bagian pemerintahan pasti. Pada saat itu ada tanah Eksbengko kelurahan Sumber Gedong, Ngatur, Tamanan, Surodakan, Kelutan yang dulu desa, yang menjadi kelurahan, tanahnya itu kan milik Pemda. Kita melelang, rusak.
Kamar kau sing masuk sing duit. Oh, regane diumum, sudah bersaing lah. Akhirnya masyarakat yang kudune juga setempat masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam mengelola melelang itu tidak kebagian, sing punya duit saja. Makanya hati-hati di desa nanti pada saat akan melelang itu. Ya rego mudah memang, rego mudah. Tapi dari aspek pemberdayaan masyarakat, dari aspek pengelolaan di masyarakat itu juga harus diperhatikan. Nah ini pengalaman saya waktu di bagian pemerintahan desa, saya mengikuti lelang di Kelurahan, di Ngantru dan sebagainya itu. Kalau banyak pertimbangan yang harus kita juga catat dalam rangka kita melaksanakan murni ideal aturan. Tapi saya sepakat, memang itu harus begitu, aturannya begitu. Tidak apa-apa inisiatif dari desa betul-betul apa Pak? Kalau ngopi dulu, Pak ini BPD kalau perangkat desa ngumpul, Pak Edi iso orang, Pas Rogar pasang enggak, neng Depok tidak apa-apa Mas. Siap. Enggak apa-apa. Saya sudah memberi peluang begini kepada teman-teman desa itu. Gitu ya Pak, terus semangat, menjelaskan semangat, kalau ya semangat gitu. Yang penting bagaimana penyelenggara pemerintahan desa, kita juga punya posisi yang sama sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Itu tanggung jawab kita. Makanya saya sampaikan tadi dengan itu sebagai tempat curahan semuanya dari masyarakat. Nah, bagaimana bisa itu penjelasan juga harus memahami. Monggo Bapak belakang. Terima kasih Pak. Ini dari desa Panggul. Dari Desa Panggul. Panggul ya. Artinya begini, tadi disampaikan terkait dengan proses lelang tanah kas tanah eksploitasi itu, terus selebihnya memang dilelang masuk APBD dan sebagainya. Selama ini kita mengawal, jadi Bapak menyampaikan sampai hari ini kawal saja ya. Uang itu laku berapa, dipakai apa saja. Intinya begini Pak, kami selalu mengawal ya. Namun sampai hari ini mungkin di seluruh kawasan di seluruh desa di Kabupaten Panggul ini ya, tanah eksploitasi itu serta memang menjadi tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nah, beliaunya ya kami menyampaikan bahwa uang itu walaupun pertama-tama berapa misalnya begitu. Beliaunya menjawab bahwa itu adalah hak asal usul. Nah, sampai di situ maka ya sudah, kita seluruh teman-teman BPD ini ya, kita ada pertemuan ketua BPD Sumatera ini juga mengeluhkan hal yang sama berkait dengan pengelolaan tanah eksploitasi ini. Namun semua menjadi tambahan tunjangan kepala dan perangkat desa. Padahal beliau itu sudah mendapatkan jiltab, tunjangan dan ini kok tambahan tunjangan. Kalau desa Panggul, Wonotoyo waktu itu dan sak gitu kan itu kalau. Terima kasih Pak. Bagaimana cara mengawal ya Pak? Kalau tadi disampaikan kami ingin dulu benar-benar terus mengundang dari dinas BPMD mungkin kami sepakat. Terima kasih Pak. Pak Sinten Pak. Pak Ambar. Enggak Mas. Bisa. Terima kasih Pak. Orang. Intinya hampir sama. Kami hanya menyampaikan bahwa kami dari teman-teman BPD sudah pernah mencoba. Jadi seperti apa yang diharapkan ya, atau yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Tapi kami malah dipegeli Pak. Malah dimusuhi Pak. Akhirnya kami dari BPD baik mengalah. Karena akhirnya kan kita harus hubungannya harmonis. Kemudian apakah tukaran malah jadi gak. Padahal kami adalah mengemban tugas. Kami menggali, menampung, mengelola dan meneruskan. Padahal itu adalah harapan dari masyarakat supaya bisa dilelang, jadi masyarakat bisa menikmati secara umum. Jadi seperti Pak, terima kasih. Begini,
proses mempersepsikan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa yang diikuti dengan PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa kemarin, yang salah satu yang diperjuangkan adalah hak asal usulnya desa. Pada saat itu adalah tanah berko atau tanah eksbro yang sekarang diarani itu pasal 100. Saya ingat pada saat jadi apa pemerintahan desa waktu itu. Kemudian diperjuangkan yang akhirnya muncul bahwasanya tanah itu digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan. Ya, ini perjuangan mereka. Akhirnya ketentuannya seperti itu, memang siltap yang harus oleh ini dijadikan tunjangan tambahan tunjangan penghasilan atau Betul. Oke. Cuman yang saya sayangkan, ayo real dalam perkembangannya, sebagai misalnya sewa atau pendapatan dari tanah ekspor, nilainya kan tidak mungkin mundur, tidak mungkin menurun, lebih kepada terus naik gitu. Nah, kenaikan ini tolong disisakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain lah, jangan untuk tunjangan semua. Betul. Kita sudah bicara seperti itu. Ya, terus kalau tadi diajak jagongan gitu dipegeli, nah iya. Misal ini proses, nanti idealnya bagaimana proses, kemudian yang penting begini ngawalnya Bapak nanti. Ngawalnya. Yang penting kita tahu lah perencanaan itu, tahu oh iya begini. Tapi kita pada saat mengingatkan, tolong penjenengan punya catatan. Pada saat proses penyusunan BPJS tahun 2022, kami BPD mengusulkan bla 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 bla. Kalau sudah ada jawaban dari kepala desa atau siapapun, tolong cari jawabannya begini. Minimal itu penjenengan sudah menjadi pedoman perjalanan. Tidak serta-merta ada salahnya ya tanggungannya gitu loh. Itu dari sisi pengawasan kinerja kepala desa, penjagaan sudah melaksanakan. Tapi mau suka dukanya seperti itu. Ini yang kami di pemerintah kabupaten dan negara itu juga masih berusaha. Kalau itu belum bisa ini. Oke, banyak PR kita, PR kami. Yang penting penjagaan sekarang paham dulu lah fungsinya. Insya Allah kalau sudah paham itu, mari kita bersama-sama mendampingi desa. Saya tidak bisa memberikan jawaban, bukan alat pemuas tadi, bukan alat pemuas yang bisa memberikan jawaban langsung. Oh iya besok. Ngaten Pak gini. Jadi intinya monggo kalau desa itu jagongan, pakai pulau wonten atau PMD diundang, itu nggak patut sana. Penjelasan sudah membantu kita. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, yang dianggap badan pengganggu atau badan peruwet itu ya itu tadi loh Pak. Jadi yang dianggap Pak Camat, dianggap kita sebagai pengganggu atau peruwet, yaitu padahal kami jujur tidak ada inisiatif untuk mengganggu. Itu tidak ada gitu loh. Makanya mulai awal Undang-Undang Nomor 22 tahun 19 saat reformasi awal itu memang euforia pada saat kita sebagai badan perwakilan dulu. Akhirnya kita kan seakan sebagai pengawas. Dan sekarang sudah berubah, sudah semakin silent, semakin smooth, semakin baik. Nah, kita juga perlahan dari sisi regulasi nanti kita akan melakukan. Kenapa kok siltap diatur melalui PP 11 tahun 2019 BPD itu aturannya biar dari atas itu memang akhirnya yang mengatur kan daerah masing-masing sesuai dengan amal dan perbuatan. Tunjangan kedudukan 10% minimal. Apa boleh Pak 20%, 30%, 40% bisa sesuai kemampuan keuangan desa. Tapi saya yakin bagaimana BPD bisa mempengaruhi supaya bisa lebih
Tapi ternyata pada umumnya sekarang juga lebih dari 10%. Kalau rata-rata kepala desa penghasilannya itu 3.500.000, terkecil 3.500.000, tertinggi ada 5.500.000. Oleh 10%-nya berarti kan 350.000. Nah, saya lihat itu ya 500, 600, 700, 800 wonten untuk BPK pendidikan. Nah, pramila saya juga ingin memotivasi penjenengan awake dhewe ndak usah ngandani ABCD. Mari desa yang sudah inovatif untuk bisa menumbuhkan ekonomi desa. Ada pemasukan pendapatan dari usaha ekonomi desa, BUMDesnya, wisata desanya, pasar desanya, itu masuk atas upaya effort penjenengan, usaha penjenengan. Ini juga bisa nanti menjadi tambahan tunjangan kinerjanya BPD. Saya sudah mendorong itu. Tunjangan kinerja BPD itu kan bisa dari pendapatan asli desa. Penjenengan termotivasi dorong ini, ayo BUMDes yang dibaikin, wisata desanya di kota yang baik, ada pemasukan. Ini bisa untuk tapi ya untuk angel gitu, yes, angel. Tapi bagaimana kita ada usaha untuk bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Jadi, kata Pak Gini, matur curhatnya, saya juga curhat di sini Pak. Saya juga curhat. Ternyata nomor 152 desa itu tidak gampang. Kamu bayangkan yang 200, yang 300, 400 desa bagaimana ya? Tapi insya Allah upaya penjenengan, kebaikan penjenengan nanti bisa menjadi satu semangat kami untuk bisa membuat lebih baik desa. Amin. Kami hanya begitu optimis kita. Jadi tidak perlu mengandalkan ADD ditambah, tapi bagaimana kita menjadi ADD tambah, bukan prestasi bagi kita, tapi pada saat pendapatan asli desa itu bisa naik, itu menjadi satu prestasi kita. Dia ngata nih Pak ya, Pak ngapunten banget Ibu, betul. Oke perempuan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saya ngantuk, tapi saya ingin bertanya mumpung ketemu sama Pak Edi. Kita kan sebagai mitra kerja dan pemerintah desa. Terus laporan apa-apa saja yang wajib kita terima tidak harus diminta. Dan kalaupun kita harus minta, itu prosedurnya bagaimana supaya kita tidak dianggap badan pengganggu desa. Itu yang penting. Tata kromanya apakah harus selalu lewat ketuanya, atau kita datang sendiri dengan sopan, atau bagaimana baiknya? Dari mana Bu tadi? Saya dari Medan. Terus selanjutnya, karena kita BPD tidak bisa masuk ke bidang keuangannya, otomatis kita kan tidak tahu Pak ya, anggaran berapa, diselesaikan berapa, ada sisa berapa, itu kita tidak tahu. Nah, kalaupun nanti ada sisa yang dikelola desa dan BPD itu akan dikasih istilahnya uang, tidak tahu ya, itu uang apa, itu kita tidak tahu. Itu bisa kita terima dengan aman atau tidak. Jangan-jangan ini uang panas yang akan menjerat kita. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama orang ada tugasnya BPD, nanti juga lihatnya nambahkan membuat program kerja. Nah, program kerja kita sudah dibuat belum? Nah, dari laporan dari program kerja itulah menjadi modal kita saat kita melaporkan laporan kinerja BPD. Laporan kinerja ini kepada bupati karena yang akan bupati. Dan nanti dihimpun oleh kecamatan dilaporkan ke sana. Itu setiap akhir tahun. Jadi penjenengan programnya apa?
Sudah dilaksanakan capek belum misalnya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah desa dalam 1 tahun dilaksanakan 3 bulanan berarti 4 kali. Itu ada yang dibicarakan apa, masalahnya apa, dan sebagainya. Panjenengan punya program betok kotak pengaduan masyarakat setiap 3 bulan sekali atau setiap 1 bulan dibukanya di betok itu. Itu sudah bagian dari program. Menjaring aspirasi di perdusun. Nah, itu adalah capaian, itu kinerja yang sudah dilakukan dengan dilaporkan pada dosen. Itu tambahkan dulu. Jadi ada laporan kinerja itu, bukan dikersani di Perbu 47 tahun 2020. 2019. Jadi ada laporannya. Ya. Dari program kerja panjenengan itulah muncul nanti anggaran. Semua berangkat dari program kerja. Itu muncul anggarannya. RKP desa itu bagian dari kerja panjenengan, kerja desa. Nanti RAPBD itulah yang bentuk kebutuhan keuangannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa bilang panjenengan tidak masuk ke dalam bidang keuangan? Ini saya ulang, tidak ada yang melarang panjenengan untuk bisa masuk dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan duit piro panjenengan sudah tahu itu loh. Ini publikasi sudah dipublikasikan. Artinya pendapatan desa Gayan di piro, seperti ada DD sekian, ADD sekian, bagi hasil sekian. Itu setiap tahun setelah RAPBD didok itu harus dipublikasi, itu wajib oleh orang ini semprit. Silakan nanti dilihat di desa, di tempat-tempat strategis ada baliho. Oh desa, semua tahu itu keuangan, tahu. Tapi kalau sampai ke dalam SPJ, instrumen piro dan sebagainya, orang bukan energi kita lah. Seperti apa dulu ini 50 kegiatan pembuatan jalan rapat 100 meter, kemudian lebarnya sekian, dananya sekian. Ya kalau melaku diawasi pada saat ada penyimpangan diingatkan. Nah sekarang kita zamannya bukan lagi nyisak-nyisaknya kegiatan. Ini sehingga isu itu kan gitu. Ada saat ada kegiatan ini mesti nanti ada sisa. Silakan jajal. Sisa-sisa makanan, panganan. Makanya kita berpikir di awal, aku yang bicara BPD, ayo kita. Yang resmi saja lah yang kita terima. Honorarium, nenek. Saya juga begitu Bu. Pada saat ke desa, ini saya sama belajar sama teman-teman. Pada saat ke desa, terus saya dikasih rumah, kayak enak amplopnya Pak Baru, enak amplopnya. Orang yang teksnya aku mau. Saya berpikir ini bersih, mesti desa ini umpokoro ngatur pesan desa. Tidak saya terima. Kecuali ada tanda tangan nominal itu resmi. Jadi ibu jangan berharap memperoleh bagian keuangan dari sisa-sisa kaya mono itu sudah beres. Tidak beres. Makanya saya jadi Pak Jokowi yang pada saat saya wartawan sih, ada jadi wartawan menurut sosok ya. Sebagainya tidak saya. Jagoan Pak Edi, gimana Pak Edi? Gini datang ngatas. Gimana Pak Edi? Ini besok bayar ini apa? Gak jelas gitu. Terus besok ini terus ujung-ujungnya Bapak sarapan. Ujung-ujungnya aku sarapan. Sehingga saat ini begini pola saya, wes, enak wartawan, apa ngomongin tugas? Silakan laporkan. Desa mana yang sing beliut, catetan beliutnya di mana? Aku tak rono. Tadi sini rono, tak lakukan pembinaan, tak jagongan, ayo diluruskan.
Nek Anda golek bensin aja, ojo ngomongin tugas, ojo ngedeni seperti itu. Tapi pada saat desa, gitu saya ngomong sama, pada saat desa melaksanakan penyimpangan yang disengaja, cekal-cekalan lapor polisi. Saya begitu Pak. Terus yang disalahkan kan kami itu pembinaan yang BPMD bagaimana dilakukan dengan kesempatan itu. Saya catatan, catatan di desa Gayam Kecamatan Panggul, desa Ngombel Kecamatan Watu Limo, desa Kerencak Kecamatan Panggul. Catatannya ini. Tak rono, dan ternyata tak kadir di orangnya catatan apa ada ngomong kalau gitu luluk kayak ngono. Nah itu. Jadi tolong kita sudah belajar lah, kami juga mengajari teman-teman, ayo awal jadi resmi saja lah, itu kita syukuri. Jadi jangan berharap lagi terus itu susahnya ada sisa kayak terus memang sengaja menyisakan kayak konangan dia tanggung jawab dia. Malah seperti itu. Kata Bu ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran saya juga untuk konsisten dengan Pak. Sana Simon, sudah? Punten Bapak monggo, kita bikin gitu. Semangatku matur ini kayak kampanye. Kami bersama perkenalan diri, jadi biar tidak ada yang kenal. Begini Bapak, kan tadi kalau saudara yang lain itu urusannya dengan X, tapi kalau saya karena juga minim X kok, jadi saya tanyakan cuma kinerja saya seperti apa gitu. Begini, tadi Anda Pak Edi selalu mendibat di depan tadi bahwa BPD itu memang jadi ajang orang masyarakat. Terus ketika pekerjaan tidak sesuai dengan realitanya, itu bukan kesalahan BPD. Tapi begini Bapak, kami sebagai BPD diukur dari pekerjaan itu Pak. Ini BPD-nya gimana pekerjaan sepanjang ini kok bisa berjalan itu tetap seperti itu. Jadi begini, contohnya kita yang paling simpel prasarana saja. Ya mungkin kalau kita tidak perlu, paling tidak saya sudah mengalami di desa saya itu karena kita bertanya-tanya bagaimana prasarana yang kita bangun padahal itu jalan-jalan protokol desa, tapi kenyataannya dibangun 2 tahun sudah habis. Bahkan kami begini, memang saya usahakan untuk harmonis dengan pemerintah desa. Kami mengusulkan bagaimana nanti untuk prasarana itu kita utamakan yang di jalan-jalan poros desa dulu Pak, jangan seperti ini. Saya seperti itu. Terus sampai saya pernah tanya pada yang di situ biasa buat rapnya. Sebenarnya bagaimana Mas untuk rak aspal ini kok bisa seperti ini? Rak aspal itu sebenarnya seperti apa? Mestinya aspal itu kan ada, kalau ibaratnya pembukuan itu, umpamakan komputer itu kalau harus 5 tahun mestinya kita sudah habis pakai. Kalau kartrid itu mungkin berapa bulan itu habis. Kalau aspal itu kan minimal mestinya hampir 10 tahun. Paling tidak seperti baru bisa ganti. Waktu dulu zaman PNPM kami pernah biptek bersama Pak Wahyudi Panjalipun Kepala PMD yang dulu itu begini Bapak, yang saya dapatkan waktu itu kita itu tidak serta-merta setiap tahun itu harus membangun prasarana yang apalagi itu di tempat yang sama. Nah, saya juga minta seperti itu. Kita nggak bisa Pak, terus aspal yang sudah kita bangun nanti tiba-tiba kita usulkan ditindas lagi 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan. Kalau cara seperti itu bagaimana kita nanti akan bisa berputar? Nah, seperti itu. Jadi mohon untuk hal semacam ini, padahal kita juga nggak bisa, bahkan rap itu kita nggak pernah tahu
untuk BPD? Ya memang Ya, kadang dijanjani saja, Pak. Dijanjani saja. Karena ini berkahnya dulu kopi. Apalagi PKSBC kita kan juga ranah kita. Dan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan seperti kinerja kepala desa itu pencapaiannya seperti itu sudah sesuai tidaknya itu bagaimana kalau seperti itu? Mohon penjelasan dari Pak Trian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menjauh tadi Bapak mengatur kalau tempat lo-loane dan sebagainya itu begini, bukan berarti kok terus BPD menjadi jelek. Siapa kepala desa saya pun kepala dinas PMD nengonoki sumber lo-loan saya di lo-loane pembinaan pun iya yang DPR dihajar ini desa seperti ini iya PMD iya bupati iya. Dan itu kita sadari bahwasanya kita punya tanggung jawab. Ya bukan sejelek-jeleknya itu badan perusak desa. Nah, itu kan bukanlah tidak real seperti itu, tapi kita menggambarkan bahwasanya besarnya tanggung jawab kita. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan mekanisme pengusulan kegiatan di desa itu kan ada prosesnya. Tidak hanya musrembang des, pertama ada musrembang keren gitu. Nah, keren itu sih perempuan anak itu gitu. Kemudian musrembang des, musrembang des peran sopo gitu. Ayo BPD juga berperan di situ. Boten namun ketuanya semua anggota BPD yang berangkat dari keterwakilan wilayah. Ini juga berjuang dalam musrembang des ini. Ada mekanisme, oh aku mewakili misalnya di Wonocoyo ini ada dusun Putih, beri dusun Putih, kerajaan, itu ada dusun Amawati. Saya mewakili dusun kerajaan. Saya juga punya kepentingan kode jalannya misalnya. Ada yang belum masih berjalan tanah. Gitu. Kami kan juga kerajaan pengen itu segera dibentuk apa rambat, apa paving gitu. Nah kita usulkan. Semua usulan itu baik untuk kepentingan desa masing-masing. Tapi kan kita lihat kemampuan anggaran kita. Kalau toh memang belum bisa dilaksanakan di 2 desa tahun ini, nanti berikutnya jadi prioritas. Bahasanya seperti itu. Jadi bukan terus. Nah kalau kualitas itu yang saya tidak bisa masuk ke dalam kualitasnya pembangunan IPY. Nah itu pendidikan juga bisa memasukkan ide gagasan Pak Amrin kuate susunannya spek ini apa ndak yang ini sing apik. Jadi kita hanya gerak, jangan kita aspal tapi kita cor atau kita paving yang nanti pada saat ada kerusakan kita bisa kita ganti lagi. Jadi pengawalannya pada saat musrembang des itu penjelasan juga sudah bagian dari mengawal perencanaan. Jangan sampai kita nggak ikut, kita jangan jaim. Saya bicara lagi sebagai penjenengan. Jangan kita jaim. Aku lek orang diundang kepala desa, orang kira teko, lek orang diundang. Eneng undangan teko, undangan tertulis dateng. Aku lek orang dhewe aku ora teko. Iki jaim udah. Padahal monggo kita yang pikirkan ayo besok kepentingan pribadi. Biar aja sih ngono ya, pokoknya jadi kita mengawalnya dari proses itu Bapak, mulai awal perencanaan, betul namun kita tidak ikut atau kita ditilapne, itu penjelasan bisa protes. Jangankan menentukan kegiatan, wong ada perubahan misalnya panjangnya 100 meter kok jadi 150 meter ini nyampe kok bener-bener dompo kok malah dopo
Nanti Pak, PK-nya pelaksanaan kegiatan, PPK-nya itu bisa cerita, oh Pak ini ternyata kalau dulu estimasinya anggaran itu kan untuk semen 54.000, ini dilalah ini murah, semen murah 50.000, ini tak dawa, tak tukoknya saya akeh, ini bisa 150 meter, itu kenaikan bisa. Tapi 100 dari 80, kenapa Pak? Oh ini ada fluktuasi, oh ini ada itu ada keterangannya, itu harus dikomunikasikan. Pada saat ada perubahan tempat yang tadi di RT 2 sekarang kami di RT 3 karena prioritas RT 2 dulu belum bisa dilaksanakan di sana, Kamorgo masih bla 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 bla, akhirnya dipindah. Ini pun harus komunikasi dengan BPD. Selama desa itu kalau selalu komunikasi dengan kita, Betul. saya yakin pendidikan juga tidak akan belum tidak akan dan sebagainya, tidak akan jadi perusak dan sebagainya. Saya yakin itu saya. Gitu ya Pak Bu, yang komunitas desa itu terus bilang kalau ini ya jadi dengan Pak Dati minum. Oke. Terakhir Bapak, saya mohon apabila desa punya inisiatif untuk kita jagongan, monggo. Gitu. Ayo jauh-jauh hari kode Edi, tapi aku pindah dulu. Dipindah toh Pak? Ya. Sekaligus ini pamit saja nih. Saya kemarin dilantik menjadi asisten pemerintahan dan kesra. Tapi asisten pemerintahan juga membawai dinas PMB. Jadi lainnya apa-apa dinas PMB nanti saya juga mengawalnya. Penggantinya? Penggantinya masih kosong Pak. Ibu. Ini tetap Ibu. kabin kita tetap, cuma sekretaris dinas sama kepala dinas geser sedoyo. Pak Hartoko yang geser, Pak Hartoko yang alih keuangan dibalik ke sekretaris badan keuangan. Jadi Pak Hartoko lagi cepat memang di badan keuangan, di urusan keuangan pindah untuk ya kali pulang ke dinas PMD, saat ini baliknya mungkin dibutuhkan di sana. Di Pangapunten, jadi event ini, momen ini, forum ini saya jadikan momen pamitan lah. Tapi masih bisa konsultasi Pak Nggih? Insya Allah komunikasi tetap jalan, karena saya membayar dinas PMD juga. Dia ngatur Bapak Ibu, matur nuwun sangat atensinya, matur nuwun sangat semangatnya. Mudah-mudahan semangat penjenengan merupakan energi positif yang dapat dinikmati oleh kita semua dan masyarakat kita bersama. Pangapunten boleh wonten perintah atur tadi saya ngomong ke tempat loan dan sebagainya itu dalam kapasitas saya dan dengan kapasitas kita. Tidak usah bingung, oh jadi Pak ini kepatan tidak. Dan saya benar ya, betulnya itu demikian bisa tanggung jawab kita, itu aja. Ya, Pangapunten. Kalau kami untuk yang seru bila mana ada ketidakharmonisan antara pemerintah desa dan BPD, biasanya kata-katanya BPD-nya bermasalah, jadi BPD-nya yang dievaluasi. Sebenarnya antara kedua-duanya yang harus dievaluasi buat penjelasan. Ya, ini kami juga tidak kurang-kurang dalam rangka mendampingi kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas. Urusan keuangan kami juga memang tidak langsung kepada kepala desa, ada event tertentu saja pada kepala desa yang pokok-pokok itu kebijakannya, tapi secara teknis kami juga mendampingi melalui bendahara kalau keuangan. Kemudian nanti ada operator Cisco base-nya,
kemudian urusan pembangunan juga begitu, kita mengkoordinasikannya dengan manajemen. Jadi kesalahan itu bukan pada kesalahan itu saya penjara tinggal masih salah. Artinya kita sama-sama untuk bisa rebutan salah rebutan salah. Bukan berarti terus kita menganak-maskan perangkat desa, tidak. Saat ini kami ingin membangun komitmen ini juga. Ingin membangun komitmen. Siapa yang salah ya yang kita ingatkan, hanya begitu. Gitu. Terus yang kedua terkait dengan RAP. Penjenengan bisa mengetahui RAP. Sing orang SPJD jejak dulu SPJD itu urusan. Ini torai piro bukan penjenengan. RAP itu kan di situ ada untuk bahan berapa, untuk HOK-nya berapa, untuk dan sebagainya, itu saja. Operasional berapa sih dan sebagainya. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Sing ora oleh iki ya SPJ itu loh, sing pertanggungjawaban itu. Tidak usah ngerecokin kita. Jangan ngerecokin. Saya menganggapnya ngerecokin, tidak usah lah. Regoni piro, jangan. Dari perencanaan dan seperti itu. Tanggung jawab kesalahan bukan di penjenengan. Apabila ada kesalahan, apalagi sampai APH, tanggung jawab pengelola kegiatan. Gitu ya Pak. Siap. Mudah-mudahan kami juga bisa mendampingi desa, perangkat desa, kepala desa juga bisa mendampingi penjenengan. Amin. Amin. Ngaten Bapak Ibu, nanti kirangan desa kami atur pangapunten, tetap semangat, tetap sehat. Amin. Dan kami petunjuk wisata Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan ini. Tapi saya juga Pak Camat tak tutup ya. Oke. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.